Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Iqraran bihi wa tauhidah. Amma ba'du, alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullah wa rahimakumullah jami'an. Kesempatan yang indah Allah permudahkan kita untuk melanjutkan kajian dari kajian-kajian yang kajian dan keumuman syariat Islam hakikatnya adalah nutrisi hati kita menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan kita dalam pembahasan kitab yaitu Al-Qawaidu Al-Arba', 4 kaidah memahami tauhid, dan kita sudah masuk bab asy-syafa'at sebagaimana muallif telah berkata rahimahullahu taala. Anda lihat halaman 48. Wa dalilu syafa'ati qauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata mereka itulah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini termasuk syubhat mereka. Mereka menjadikan berhala-berhala mereka menurut mereka adalah penolong, pemberi syafaat, pemudah bagi mereka urusan dunia dan untuk nanti di yaumul qiyamah. Dan mereka juga yang mengatakan sebagaimana Allah sebutkan, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan mereka yang mengambil kepada selain Allah, min dunih, kepada selain Allah, dunallah, selain Allah ini bisa mereka yakini 3 tingkat. Selain Allah ada yang meyakini selain Allah dia itu lebih tinggi daripada Allah. Ada yang meyakini selain Allah sejajar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang meyakini selain Allah lebih rendah dari Allah Subhanahu wa ta'ala tapi dijadikan sekutu. Ini sama-sama min dunillah, andada. Selain Allah Subhanahu wa ta'ala ini dijadikan apa? Tandingan, an-nid, an-nadhir, sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua kesyirikan. Mau dijadikan sekutunya lebih tinggi dari Allah, mau sepadan dengan Allah, atau lebih rendah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kesyirikan. Semua adalah kesyirikan. Dan mereka mengatakan, kami ini nggak nyembah mereka. Kami hanya menjadikan mereka sebagai apa? Pendekat kami kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka nggak pede kalau doa langsung kepada Allah, nggak pede. Jadi harus pakai perantara. Perantaranya siapa? Wali, kuburan, berhala. Ini di masa silam, dan gambaran syirik seperti ini terjadi juga di zaman sekarang. Bahkan di zaman sekarang lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Selanjutnya muallif juga mengatakan wa syafa'atu syafa'atan. Bahwasanya syafaat itu ada 2. Syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun muthbatatun. Yaitu syafaat yang dinafikan, manfiyah, dan syafaat yang ditetapkan. Syafaat yang dinafikan dikatakan juga namanya syafa'atun batilatun atau juga syirkiyatun. Dan ada syafaat yang ditetapkan yaitu syafa'atun sahihatun
wa syar'iyyatun, syafaat yang disyariatkan dan syafaat yang sahihah. Dan kalau kita nggak belajar ilmu tauhid min babis syafaat, banyak sekali orang di zaman sekarang terjatuh dalam kesyirikan min bab syafaat. Dari pintu syafaat. Dari pintu syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika muallif sebutkan fasyafa'atul manfiyatu, adapun syafaat yang dinafikan, yang ditiadakan, termasuk yang syirik, ya, makanat tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah, yaitu apa-apa yang diminta dari selain Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu yang enggak dimampu kecuali Allah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau yang mampu hanya Allah, maka kita enggak boleh minta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang mengatur semesta alam. Kemudian dia mengatakan atau minta syafaat kepada wali agar hujan tidak diturunkan karena ada acara walimah nikah. Ini sudah termasuk syirik. Sudah termasuk syirik. Allah turunkan hujan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang mengatur semesta alam, termasuk rububiyah. Dan minta kepada Allah seperti doa dan salat istisqa, minta hujan, namanya ini ibadah. Doa minta dan salat istisqa itu termasuk apa? Ibadah. Wasarful ibadah li ghairillah fahuwa syirik. Memalingkan ibadah kepada selain Allah, wa huwa min khasaisillah, sedangkan ini kekhususan Allah, maka itu syirik. Termasuk ibadah itu perkaranya kaitannya sama tauhid uluhiyah. Ketika dia minta kepada selain Allah, maka itu syirik uluhiyah. Rububiyah terjatuh, uluhiyah terjatuh. Padahal orang-orang yang melakukan kesyirikan di masa Nabi SAW, rububiyah mereka nggak terjatuh dalam kesyirikan. Yang terjatuh pada uluhiyah. Itulah yang menyebabkan Nabi memerangi umatnya di masa silam. Sedangkan di masa sekarang, uluhiyah terjatuh, rububiyah juga terjatuh. Yang lebih fondasi juga terjatuh. Nah, fa ini rahimakumullah jami'an. Fa Anda perhatikan kenapa hujan jadi malapetaka? Karena kesyirikan manusia. Nikmat Allah ditolak, disekutukan. Banyak mereka menolak hujan, pakai pawang hujan. Di antaranya ada yang turun hujan, banyak keluh kesah. Dikasih kemarau, keluh kesah. Dikasih hujan, keluh kesah. Kapan bersyukur? Ketika turun hujan, mereka lupa. Dengan doa, sunnah yang sekecil apapun dilupakan. Allahumma sayyiban nafi'an. Harusnya demikian. Ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat. Enggak baca doa, malah bilang apa? Ya Allah, hujan terus. Kapan dagangan laku? Baru cuci mobil hujan lagi, baru jemur hujan lagi. Nikmat dari Allah, rahmat dari Allah sudah dikufuri. Ketika hujan deras, ada sunnah yang dilupakan. Ketika awal hujan turun, ajarkan kepada Anda, diri sendiri Anda lakukan, anak-anak Anda. Ketika turun hujan, kebiasaan Nabi menyingkap lengannya, bajunya dikenakan hujan. Untuk merasakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang baru diturunkan. Rahmat dari Allah. Anak-anak silakan, yuk. Ketika awal hujan, kenakan badan kalian ke air hujan. Bahkan Imam Syafi'i, Imam Nawawi, mereka membuka penutup kepalanya dari peci atau surbannya dikenakan hujan. Bahkan mereka membuka pakaiannya, punggungnya dikenakan hujan. Bukan takut sama hujan. Ketika hujan deras, baca doa Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, jadikan hujan ini manfaat untuk kami. Jangan jadikan malapetaka. Ada nggak yang sudah hafal doa seperti ini? Ketika hujan deras, bimbingan Nabi bukan angkat tangan, ya Allah hentikan hujan. Bukan itu. Tapi Nabi mengajarkan doa, Allahumma ala tirabi, wa ala akami, wa ala butunil audiyati, wa ala manabitis syajari. Ya Allah turunkan hujan ini ke lembah-lembah, ke sungai-sungai, ke kaki gunung, ke kaki pohon. Itu yang harusnya kita berdoa. Jadi air hujan jangan ditolak. Doakan agar dia jalan di jalurnya.
Ketika hujan selesai pun banyak kaum muslimin muslimat lupa doa ketika selesai turun hujan. Ya, mutirna bifadli wa rahmatih. Kami telah diguyur hujan dari rahmat Allah dan keutamaan dari Allah. Ini banyak dilupakan semuanya. Ya, kufur nikmat dari hujan, nikmat menjadi nikmah, malapetaka, banjir di mana-mana. Yang disalahin itu ada penebang pohon. Yang disalahin bendungannya sudah naik, sungai jarang dibersihin. Kenapa nggak disalahin kita melakukan dosa? Kenapa nggak disalahin kita nggak amanah menjaga alam ini? Nah, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah musibah yang menimpa Anda kecuali karena apa? Dosa Anda sendiri. Baharat fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Nah, rusak laut dan daratan ini karena apa? Perbuatan kita. Nah, kalau bilang alam semesta murka, bukan alam semesta, Allah yang murka, mengirimkan malaikatnya. Nah, kenapa? Karena kita berbuat rusak. Ini semua terkait dengan akidah dan tauhid. Rahimakumullah jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala khullah wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun. Hai orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Hari yang nggak ada syafaat kecuali yang Allah izinkan untuk memberi syafaat. Nah, ini termasuk bab syafaat, termasuk apa? Usul wa qawaid ahli sunnah wal jamaah. Termasuk pondasi dan kaidah-kaidah ahli sunnah wal jamaah. Karena ada orang-orang yang menolak syafaat. Seperti siapa? Khawarij. Kaum Khawarij, mereka menolak syafaat. Pelaku dosa besar, khalidan fiha finnar. Yaitu kekal di neraka. Itu keyakinan mereka. Nah, padahal ada pintu syafaat. Syafaat dari Nabi, orang yang masuk neraka dikeluarin. Orang yang masuk neraka diringankan bebannya. Ya, orang kafir dapat beban siksa nerakanya dikurangi. Ya, di antaranya nanti akan kita bahas dari pamannya Nabi SAW. Kekhususan dari Nabi SAW untuk pamannya. Juga demikian, di antara syafaat, ada yang syafaat di situ khusus untuk Nabi, ada yang juga selain Nabi bisa memberikan syafaat. Seperti Anda, orang saleh, salehah, bisa memberikan syafaat kepada temannya. Ya, ada yang di antara teman masuk neraka, Anda cari surga nggak dapat, Anda cari sampai diizinkan oleh Allah, cari dia di surga ini bawah. Diajak ke atas, Masya Allah. Ada yang di neraka, selamatin. Itu syafaatnya orang-orang saleh, para syuhada juga. Ini makanya di dunia, jangan banyak cari musuh. Di dunia cari teman-teman saleh, salehah yang nanti bakal jadi syafaat bagi Anda. Nanti akan kita lalui. Syafaat secara bahasa ma'khud min syafa'a